Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurbid dunya nafasallahu anhu kurbatan min yaumil qiyamah. Rawahu Muslim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi, Allah yang Maha Suci, Allah yang tidak pernah berhenti senantiasa mengasihi kepada setiap hamba yang mengabdi, dan insya Allah dengan amal-amal yang suci bertemu dengan yang Maha Suci kelak di hari yang sudah kita nanti setelah mati, yaitu hari kiamat, hari akhir yang suka gak suka pasti akan bertemu dengan hari itu. Namun bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi orang-orang yang menolong saudaranya, maka Allah akan selamatkan pada hari itu dengan naungan Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Man nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurbid dunya nafasallahu anhu kurbatan min yaumil qiyamah. Siapa orang yang melepas satu kesulitan orang mukmin dari kesulitan-kesulitan di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitan pada hari kiamat. Ini bagus. Putus-putus ya, tapi enggak. Cek, malah enggak ada suaranya, jauh. Siapa orang yang melepas satu kesulitan orang mukmin dari kesulitan-kesulitan di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Catat ini, pemirsa Instagram yang Allah muliakan, ini live. Salawat dan salam teruntuk bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tercatat sebagai umat yang kelak pada hari kiamat semuanya insya Allah mendapatkan syafaat. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jamaah Masjid Al-Muhajirin Perumahan Pondok Jagung Serpong Utara yang bahagia, dari bulan Maret pertengahan sampai akhir Agustus, jadi sudah 5 bulan setengah. Maretnya setengah ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Maretnya setengah, 5 bulan setengah. Memang protokol kita harus lakukan, protokol kesehatan, tapi jangan lantas tinggalkan masjid.
mesti berlomba-lomba mendekat dengan Allah, dan tempat yang terbaik adalah masjid. Jadi kalau orang-orang di sana di Arab itu ya hanya untuk yang lokal-lokal, jadi ditutup dari orang lain. Tetap jaga jarak, tapi masjid maksimal. Ka'bah ditutup, tapi sekitar nggak ditutup. Jadi itu menjalankan dua sekaligus. Satu, ketakwaan kepada Allah, mendekat kepada Allah. Yang kedua, menghindari penyakit, yaitu dengan jaga jarak dan seterusnya. Dua-duanya terlaksana dengan baik. Nah, yang jadi masalah ini karena pendekatannya hanya kesehatan ansi. Mestinya pendekatan pertama tauhidi, yang kedua baru kesehatan. Sebab corona ini tidak bahaya. Yang bahaya itu adalah yang kehilangan iman. Gara-gara corona, COVID-19 atau apa namanya, lalu lemah iman, jauh dari Allah, kemudian menyalahkan Allah, kemudian usaha maksimal dalam kesehatan tetapi tidak mental. Karena ternyata corona itu akan mati, hilang sendiri kalau kita sehat. Nah, sehat yang paling hebat itulah sehat rohani. Mental yang kuat itu akan menaikkan imunitas. Orang yang sudah imun, antibodi terbentuk, maka kuman apapun itu akan mati sendiri. Betul apa enggak? Salah satu untuk meningkatkan daya imunitas kita adalah ketok dada di sini. Ini 10 sampai 15 menit sekitar dada. Kemudian di bawah maaf ya. Ya maaf kalau perempuan ya payudara. Kita di antara nih 3 sini. Kemudian juga di sini nih. Sini Pak. Kemudian di sini, bawah mata, bawah hidung, bawah ini. Sambil menguatkan dengan masukkan kata-kata pikiran kita. Ya Allah, sehat, kuat, Engkau maha kaya, Engkau maha hebat, Engkau maha kuat. La haula wala quwwata illa billah, itu diketok. Itu daya imunitas kita itu akan menaik. Ditambah lagi sujud yang lama, terutama salat-salat sunnah yang sendirian, itu oksigen akan banyak masuk ke otak. Yang selama ini susah ke otak karena tersumbat, karena gemuk, karena lemak. Maka yang sujudnya lama dan benar cara sujudnya, itu akan darah itu akan turun, dan darah turun itu membawa oksigen dalam otak. Dan tolong diingat, di dalam biologi itu dalam tubuh kita ini ya kecil, itu namanya ada Harley. Saya lupa namanya. Istriku tolong ditulis di situ. Talamus. Lupa. Bun, tulis di situ. Apa namanya itu, ada benda kecil. Talamus. Lupa nama sebelumnya. Nah itu Pak, sebagaimana kita kalau besok mau puasa, itu kan kita ngomong begini, saya berniat atau sengaja niat puasa untuk hari esok. Itu walaupun gak sahur, kuat gak seharian Pak? Nah itu hipotalamus, namanya hipotalamus. Itu ada benda kecil dalam tubuh kita. Kalau kita omongin begitu, itu ngabarin ke seluruh tubuh, tubuh, besok kamu gak makan seharian, gak minum seharian. Itu kuat. Tapi kalau gak ngomong, nah istri saya udah
Istri saya udah jempol Pak. Betul. Hipotalamus. Itu kalau nggak ngomong, nggak niat, itu ternyata jam 9 udah lapar. Jam 11 apalagi udah nggak kuat. Maka kenapa anak-anak pada nggak kuat? Karena mereka niatnya kurang kuat, tekadnya kurang kuat. Di sini ternyata adalah bahwa sehat itu dalam pikiran, dalam jiwa. Corona ini nggak bahaya. Yang bahaya adalah lemah iman. Menganggap corona ini adalah segala-galanya penghancuran. Padahal corona itu ada karena kehendak. Jawab, karena kehendak. Dan bisa hilang juga kehendak. Berarti kita ngapain ini Pak? Ya dekatkan kepada Allah, minta kepada Allah. Karena corona akan bebas minimal pribadi, keluarga, satu komplek. Komplek akan imun. Protokol tetap jalankan. Tapi iman makin kuat, takwa makin mantap. Allah udah ngomong surah At-Tolak ayat 2 di akhir. Dengerin atau sama-sama baca biar gak ngantuk nih. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apa kata Allah? Demikianlah pengajaran itu. Musibah mendunia. Bukan hanya orang kafir, bukan hanya orang munafik, bukan hanya orang musyrik yang kena, tapi all ini sudah global. Mekah ditutup, Madinah ditutup, hanya orang-orang lokal pekerja di situ. Orang yang di sana nggak bisa pulang, orang yang keluar nggak bisa masuk. Memang seharusnya begitu. Yang di dalam nggak boleh keluar, yang di luar nggak boleh masuk. Supaya apa? Yang di dalam tidak bawa keluar kalau di dalamnya ada masalah, ada kena corona, supaya orang luar nggak kena, supaya nggak meluas. Dan orang luar nggak boleh masuk kalau khawatir orang yang keluar itu membawa akan merusak di dalam. Nah mohon maaf, Indonesia ini enggak tegas. Vietnam 2 bulan kelar. Kalau bulan Maret ini bukannya PSBB Pak, benar-benar lockdown. Maret pertengahan mulai waktu itu ya, Maret pertengahan sampai April pertengahan. Lalu Mei sampai pertengahan Mei beres, total tutup. Luar nggak boleh masuk, orang dalam nggak boleh keluar. Orang komplek hanya di kompleks saja. Orang lain nggak boleh masuk, orang keluar dalam nggak boleh keluar. 2 bulan kelar Vietnam. Dan sekarang Cina selesai, kita belum selesai. Kenapa? Karena mereka datang ke sini. Maaf ya pemerintah. Di sini tutup, tapi Bandung nggak tutup, Jakarta tutup, tapi orang Bogor, orang Parung Panjang, orang Bekasi semua masuk ke Jakarta. Kapan selesainya? Sama dengan Jakarta itu rumah kita, Tangerang rumah kita. Orang Tangerang rumah kita, tetangga tutup, nggak boleh keluar. Orang DKI tutup, nggak boleh masuk, nggak boleh keluar. Selesai nggak Pak? Secara protokol selesai, tapi soal tauhid belum tentu. Tapi maka usaha dua-duanya. Ini kan tema kita hari ini, kapan COVID berakhir? Jawabannya adalah ayat Al-Quran ini. Demikianlah pengajaran itu
diberikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar. Masalahnya PSBB-nya dikencengin, tapi cuma diperpanjang. Tapi bioskop dibuka, mall dibuka, pasar dibuka, pada baik. Yang benar-benar protokol masjid, mereka nggak protokol. Begitu bagi duit, mereka kumpul. Begitu mereka demo, mereka kumpul. Di mana protokolnya? Mereka di warung ngobrol sama teman-temannya. Padahal kan kita nggak tahu mereka datang dari rumah, keluarga yang kena. Maka begini kan benar, kita saling curiga. Yang dibolehkan curiga, jangan-jangan bapak bawa, jangan-jangan saya yang bawa. Maka dua-duanya menjaga, itulah curiga yang baik. Mencegah saya dengan bapak berjarak. Saya semprot dulu tadi, karena ini dipakai orang. Nih semprot dulu tadi istriku. Kemudian masker dilepas setelah 5 menit, supaya kalau ada kuman udah mati duluan. Protokol istri. Bapak ibu yang baik. Jadi masalahnya di sini. Lalu kasihan nih para ustadz, kemudian penjaga-penjaga masjid, pegawai-pegawai yang honorer. Mereka gajinya sebagian, ustadz 0. Sementara jamaahnya kagak ngerti kebutuhan ustadznya. Ustadznya kering-kering saja, jualan gak dibeli. Ini dialami banyak orang. Jamaah juga susah ustadz. Iya, sama-sama susah, tetapi menolong tetap bisa. Karena ekonomi bisa berjalan dengan menggunakan cara sekarang sudah sangat mudah, yaitu dengan online. Masya Allah, itu mudah sekali. Pertama ini sudah kita ketemu, solusinya sangat mudah. Iman, takwa, protokol. Sekarang protokolnya mesti benar-benar Indonesia tutup. Dari luar, dari dalam, semua berhenti. Ini gak akan kelar. Kelar 19 sampai 20 sampai 21. Orang menikah banyak yang gagal resepsi, tapi nikah tetap jalan. Saya menghadiri beberapa kali gitu ya, yang datang cuma 2 keluarga. Kasihan, undangan udah dibuat, gedung udah bayar lunas, dibalikin tapi harus dipotong. Karena memang peraturannya begitu. Disuruh minta kembali, Pak dipotong. Kalau saya kembalikan Pak tanpa minta, itu nggak dipotong, tapi pasti nunggu, kembalikan saja. Nah itu kena potongan 25%. Kan jika diminta kembali sebelum sekian sehari atau sekian lamanya, maka dikembalikan sekian persen. Jika hari H maka tidak dikembalikan sama sekali, karena udah masak kan kalau hari H, sudah bayar gedung dan seterusnya. Nah saya menikahkan anak alhamdulillah di bulan Desember, masih aman tuh. Itu sebenarnya sudah mulai, Januari itu sudah mulai. Nah kapan ini selesai? Selesainya mungkin tidak nasional, tidak dunia, tapi masing-masing. Selama individu itu mentauhidkan Allah dengan kuat, amanu wa taqaw, maka la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah akan buka langit dan bumi dengan keberkahan. Selama hamba per individu, per keluarga, per komplek dijaga iman takwanya, maka Allah bilang
yaj'al lahu mahrajan, kami beri jalan keluar. Saudi tidak menerima jamaah haji yang jumlahnya sekitar 4 juta sedunia. Ditambah warga Saudi sendiri kalau yang biasa itu sekitar 1 juta, jadi sekitar 5 juta manusia. Bayangkan kalau setiap orang ini visanya ke sana itu bayar. Kalau di Indonesia itu kalau untuk haji ya sekitar 300 sekian, 1.350.000 per visa. Kebayang visa, kebayang kalau umum reguler dikali dengan 5 juta manusia, kehilangan banyak duit mereka. Bukan kehilangan ya, gak masuk, berarti kehilangan juga yang harusnya udah dihitung matematikanya. Tahun sekian kita naikkan, maka yang masuk sekian. Itu yang reguler, belum lagi yang nanti yang khusus-khusus. Itu visanya 72 juta. Visa haji, pengumuman haji, furoda atau yang lain itu, visanya itu mahal sekali. Bisa untuk umroh 2 orang sekitar 70-an juta. Memang semua terhenti karena dengan corona ini. Memang harus berhenti semua, karena ini memang diperuntukkan untuk dunia. Untuk apa? Maka yang kedua ini, agar mereka menyadari bahwa manusia itu adalah hamba. Manusia itu Abdullah. Selama ini kan menjadi Tuhan-Tuhan, raja-raja semuanya. Semuanya ingin mengatur. Semua ingin berkuasa. Banyak Pak yang menuhankan dirinya, menuhankan atasannya, menuhankan duit, menuhankan jabatan, menuhankan kekayaannya, tabungannya. Terlampau banyak manusia. Maka Allah kasih ini. Coba lihat surah At-Taghabun ayat 11. Ya. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ma asaba min musibatin, tidak akan terjadi musibah yang menimpa kamu kecuali terjadi dengan izin Allah. Ma asaba, tidak ada musibah. Min musibatin, dari musibah yang menimpa kamu, illa bi'idznillah, kecuali terjadi dengan izin Allah. Jadi kalau Allah izinkan gak terjadi. Munculnya di Cina, tapi sampai ke sini karena orangnya dikirim kemana-mana. Orang Indonesia juga di sana. Begitu pulang tertular, membawa, udah ke keluarganya, tetangganya, terus siapa yang dijumpainya. Tapi di situ ada kata-kata Allah, firman Allah, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan siapa orang yang makin percaya, makin yakin kepada Allah, iman makin kuat, yahdi qalbah, Allah beri petunjuk hatinya. Jadi ini kunci. Selesai corona, makin yakin kepada Allah. Lakukan protokol dengan benar dan konsisten. Kemarin saya tes rapid di Dinas Tangsel.
Banyak, alhamdulillah, no reaktif. Tapi itu juga bisa menipu. Bisa juga adalah juga menipu positif, menipu tidak positif. Maka setelah itu ada swab. Nah, karena saya no reaktif tidak di swab. Yang reaktif di swab, belum tentu juga. Ternyata mungkin ada yang tertentu dan atau ada kuman yang lain dan seterusnya. Kadang-kadang hasil juga tidak selamanya benar. Nah, maka harus ada pihak kedua atau ketiga dan seterusnya yang ngecek. Nah, jangan sampai kayak yang terjadi di Aceh, terjadi di Maluku atau di Makassar. Dari rumah udah sakit, perjalanan meninggal, pergi sampai rumah sakit, statusnya di COVID. jadi berapa rebutan itu jenazahnya. Baiklah, kita ngomongin itu romantika yang lain. Bagi kita ini sudah selesai. Asal wa may yu'min billah yahdi qalbah. Semakin yakin kepada Allah, makin beriman kepada Allah. Berarti apa yang makin yakin makin beriman ini? Ibadahnya makin kencang baik di rumah maupun di masjid. Dijaga kebersihannya, dijaga kesehatannya, dijaga kesuciannya, dan kita datang ke masjid tetap jaga jarak, protokol, tidak banyak ngobrol, ya, tidak banyak bertemu, tidak banyak bersentuhan. Insya Allah Allah jaga. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Jadi orang-orang yang sudah makin kuat imannya dan takwanya, kemudian melaksanakan protokol, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika usaha sudah ditunaikan dengan sebaik mungkin, harapan diserahkan pada Allah, tunggu hasil, pasti baik. Fa idza azamta, kalau kamu sudah sungguh-sungguh dengan usaha maksimal, berazam, berusaha, fatawakkal, serahkan pada Allah. Jadi bayangkan niatnya saja sudah kepada Allah. Ngasih yang pertama. Sekarang yang kedua. Bagaimana Pak kalau sudah ditutup semua, lalu nggak gajian, apakah masih hidup dia? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasti itu Pak, rezeki itu akan datang. Allah akan membisikkan, mengilhamkan pada manusia yang lain. Ketika di masjid-masjid ada banyak petugas, ketika di kantor-kantor banyak petugas, Allah akan antarkan rezekinya itu dengan cara Allah. Di Tangerang Selatan FMMB itu ada namanya Peduli Covid. Saya juga dapat jatah dari Tangsel, juga dapat jatah dari masjid-masjid pada ngasih. Apalagi menjelang Lebaran itu banyak di rumah itu ya untuk makan, karena semuanya berupa barang. Tapi barangnya sama semua ya. Isinya kotak itu roti, minyak, gula, teh, kopi, beras, mie, sama tepung, semuanya sama. Alhamdulillah bisa berbagi yang lain lagi. Saya bagi lagi dengan 20 anggota saya bagi semuanya, dapat semuanya. Saya dapat transfer duit banyak, saya transfer mereka semuanya. Itu kemudian yang kedua Pak, menolong orang. Rasulullah bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Nomor 2. Nomor 1, ketakwaan kita, iman kita, ibadah kita dinaikkan, usaha iman kita naik, takwa kita naik, ibadah kita makin bagus, Allah jamin rezekinya, Allah jamin rezekinya, Allah jamin rezekinya.
Maka yang kedua tadi apa yang kedua? Yang kedua apa tadi? Menolong. Manafasa, siapa orang yang melepas an mukmin, orang mukmin dari kesulitan, min kurabi, dari kesulitan, kurabi dunia, dari kesulitan dunia. Jadi melepaskan kesulitan dia dengan dibantu. Kekurangannya apa? Kekurangan duit, bagi duit. Kekurangan makan, kasih makan. Kekurangan pakaian, kasih pakaian. Nah kemarin tuh kurang koordinasi. Biasa masjid itu kurang koordinasi dengan masjid yang lain. Masjid mau ngasih apa nih saat ini? Ya, akhirnya sama, tapi tetap disyukuri karena bisa berbagi lagi itu Ustaz. Siapa yang melepas kesulitan orang mukmin di dunia dari kesulitan dunia, nafasallahu anhu, maka Allah akan melepaskan baginya kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, dari kesulitan pada hari kiamat. Maka yang kedua ini harus banyak menolong. Lihat kakak adiknya, lihat orang tuanya, lihat kakek neneknya, lihat tetangga depan, belakang, kiri, kanan, lihat orang-orang sekitar kita, tetangga rumah kita, tetangga komplek kita. Perhatikan, kalau dia orang mukmin, prioritas. Kemudian itu akan melepaskan dia pada hari kiamat dari kesulitan di dunia. Kenapa? Saat sulit di dunia, dia menolong orang yang lebih sulit. Pertengahan Maret sampai sekarang, alhamdulillah akhir Mei sudah khutbah saya. Sudah full khutbahnya. Yang minggu ini baru mulai. Kuricang sudah sejak Mei. Nah yang lain masih off. Kebayang Pak, dakwah-dakwah di kantor yang rutin berhenti. Kalau ngitung matematis itu sekitar selama Maret sampai Ramadan itu hampir 150 pengajian saya di stop. Kebayang Pak. Secara matematis ini Pak, bukan Pak. Kebeli atau mobil Pak. Tapi kan Allah Maha menghentikan semua. Ya udah, nikmati. Maka jadinya mantap. Apa? Makan tabungan. Itu Allah ilhamkan kamu nabung karena akan sulit. Itu Nabi Yusuf mimpi 7 tahun, paceklik 7 tahun, sebelumnya nanti subur 7 tahun itu akan paceklik. Maka selama di depan ini persiapkan pembendaharaannya. Yusuf itu jadi menteri pertanian, diangkat oleh wazir di sana, oleh raja di sana, akhirnya jadi raja si Yusuf. Nah itu dengan mimpi itu, dengan mempersiapkan perbendaharaan selama 7 tahun ke depan. Bayangin Pak, 7 tahun Pak ceklik. Kalau nggak salah 7 tahun ya. Kalau korupsi ini kalau salah. Bayangin itu Pak. Kita baru 5 bulan setengah, belum ada apa-apanya, dan tabungan belum habis kan? Pensiun masih dapat pensiunan, tapi tabungan yang dulu kita tabung. Kecuali yang masalah itu ya. Kena enggak ya? Kan bukan TNI ya. Kalau TNI Sabri. Maaf. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ya maksudnya subhanallah. Jam berapa sekarang? Nah, saya jam 7:30 di Bani Umar, kuliah duha. Tolong keluarkan tuh pakaian Bapak yang double yang warnanya sama, keluarin. Dompet yang tebal keluarin. Setiap pagi harus sedekah. Setiap hari harus sedekah berapapun, dan cari orang yang susah. Jika
Masjid, suatu masjid punya tenaga pekerja di masjid ada 4-5 orang. Yang biasa dikeluarkan 10 juta, sekarang dikeluarkannya 5 sampai 6 juta. Maka sisanya tolong dibantu secara pribadi-pribadi, dikolek lagi. Saldo menipis, bagaimana sekarang bisa mengolek? 100 kali ditambahkan. Itu menolong mereka yang kesulitan dan orang terdekat dengan kita yang paling manfaat buat kita. Itu yang kedua, yaitu banyak menolong. Dan Allah berjanji di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah juga, Imam Muslim yang meriwayatkan, wallahu, ikuti biar nggak ngantuk, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Allah senantiasa menolong seorang hamba yang menolong saudaranya. Allah senantiasa menolong hamba selama hambanya itu menolong saudaranya. Saudara terdekat kita adalah siapa? Kakak adik, tetangga depan belakang, kiri kanan, atas bawah, orang-orang dekat dengan kita, sekantor, semasjid, dan seterusnya. Itu terdekat dengan kita, paling tahu. Kita tahu keadaannya. Nah itu Allah akan menolong kita selama kita menolong saudara kita. Seandainya negeri ini, ya, seperti tempat lain, begitu disebut lockdown total, maka terutama fakir miskin, pekerja-pekerja buruh, pekerja harian, pekerja honorer, itu mesti dijatah oleh negara. Undang-undangnya begitu, kesehatan mereka dijamin, undang-undangnya begitu. Itu cepat selesai kayak Vietnam. Saudi total tutup. Tapi yang paling banyak mana? Amerika, India, Indonesia. Sekarang udah naik lagi. Selain ketaatan, ketakwaan pada Allah kurang, iman kurang, protokolnya juga begitu, maka kemudian kurang menolong. Saya juga susah, jangan ngomong begitu. Ada yang lebih susah. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini doanya, istighfarnya makin dikencengin. Apa Pak? Doa dan istighfarnya makin dikencengin. Siapa yang bisa merubah? Jawabnya Allah. Siapa yang bisa menolong? Allah. Siapa yang bisa mengganti, merubah suasana? Allah. Bagaimana caranya? Ya minta sama Allah yang bisa merubah. Ikuti yuk. Iyyaka na'budu, sama-sama. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Intinya hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah, hanya padamu aku minta tolong. Tunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalan mereka yang sesat. Wah, ada yang makan suaranya kotek. Sabar Bu. Kedengeran banget. Malum, udah lapar. Intinya di situ. Ihdinas siratal mustaqim. Sebelumnya ia karena butuh tauhidnya. Wa iyyaka nasta'in, tauhid meminta tolongnya. Minta tolong apa? Jalan yang benar, jalan yang lurus, ibadahnya dan juga protokolnya. Dunia udah mengatur, WHO udah mengatur, kita ikut. Tapi jangan lupa ibadahnya diperbaiki dulu. Protokol nomor 2. Nomor 3, banyak nolong dan minta tolong kepada Allahnya dengan jalan yang lurus.
bukan yang pada tersesat itu, bukan yang mereka yang sembarangan itu. Kalau pemimpin katakanlah mereka tidak benar, kurang benar, zalim, kita doakan jangan ikuti. Itu yang ketiga, meminta kepada Allah dan banyak istighfar. Apa alasannya? Allah berfirman dalam Al-Quran surah Hud ayat 3. Ya, Hud ayat 3. Lupa bacaannya. Ingat. Wa anistaghfiru, sama-sama. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumattikum mata'an hasanah ila ajalin musamma wa anistaghfiru, dan katakanlah oleh kamu istighfar Rabbakum, pada Tuhan kamu, Rabb kamu yaitu Allah. Tsumma tubu ilaih, kemudian kamu menyesal dosa-dosa yang lalu disesali. Yumatikum mata'an hasanah, maka Allah akan berikan kamu kebaikan. Ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah Allah tentukan. Kapan tidak tahu kita, sampai hari kiamat, sampai hari surga. Itu diperintahkan oleh Allah. Banyakin istighfar, banyakin taubat, minta tolong pada Allah. Jelas Pak ya? Dan yang terakhir, berserah total. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Tadi udah disinggung tuh. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah berusaha, berdoa, ibadah dengan baik, semua itu diusahakan, mujahadah, fatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Maka siapa orang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi seluruh kebutuhan hidupnya, diselesaikan masalahnya. Dan di ujung ayatnya adalah innallaha balighu amri, Allah akan menyelesaikan masalahnya. Qaddallahu likulli syai'in qadra, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi usaha tauhidnya meningkat, ibadahnya meningkat, menolong orang banyak, banyak istighfar, minta tolong pada Allah, tawakal, beres. Jadi kalau ditanya kapan COVID selesai, jawabannya di sini. Pas. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Dan bagi yang belum ikut kajian ini, nanti bisa dilihat di Instagram TV, ya, IGTV insyaallah saya. Terima kasih. Mohon maaf. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghna bifadlika amman siwa. Ya Allah, berikan kepada kami rizki yang cukup, yang halal, yang berkah, jauhkan yang haram, sehingga kami tidak meminta kepada selain. Tingkatkan takwa iman kami, cinta kami kepadamu ya Allah. Mudahkan semua urusan kami ya Allah. Bebaskan dari corona,
Allahumma qsim 'anna minal bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wat ta'un corona wal juhdi wal qahdi ma la yaqsimu ghairuh. Ya Allah, Allah qsim 'anil bala, bebaskan kami dari bala, bencana, musibah, wal waba, wabah, wal fahsya, wal munkar, kekejian dan keburukan, wal maksiat dan kemaksiatan, wal fitnah, fitnah, wat ta'un, dan bencana ta'un, corona, dan semua. Bebaskan, lepaskan kami, selamatkan kami dari semua itu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakah wa 'amalan taqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon ilmu yang manfaat, rizki yang halal, yang banyak, yang baik, yang berkah, yang manfaat, serta amal-amal yang Engkau terima. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu petunjuk, hidayah, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, penjagaan, penjagaan iman kami, penjagaan kesehatan kami, penjagaan dari bahaya keluarga kami, komplek kami, masyarakat bangsa kami, dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kekayaan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jaga kami, jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang menjaga iman, menjaga Islam, menjaga tauhid, yang ibadah makin mantap. Menegakkan sholat diri kami, istri kami, keluarga kami, suami kami, dan dzurriyyah kami, anak cucu kami. Rabbana wa taqabbal du'a, dan Engkaulah ya Allah mengabulkan doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wafatkan kami husnul khatimah, sedang beramal baik, di tempat yang baik, bersama orang baik, dan diantarkan, dimakamkan oleh orang-orang yang baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.